Hello everyone, welcome to my video. Nah, di video kali ini aku tuh pengen bahas novel misteri yang super seru banget guys. Ini novelnya tuh juga lumayan populer. Novel karya penulis Jepang guys. Ini dia novel yang pengen aku bahas di videoku kali ini guys. Judulnya The Tokyo Zodiac Murder karya Shoji Shimada dari penerbit Gramedia Pustaka Utama. Novel ini terdiri dari 354 halaman dan yang aku punya ini cetakan ke-23 April tahun 2025 guys. Wah, novel ini berarti cukup populer banget ya sampai udah dicetak berulang kali dan ini merupakan novel terjemahan dari novel Jepang ya guys. Novel ini menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan yang menimpa seorang seniman pada suatu malam bersalju di studionya sendiri di tahun 1936. Nah, dari insiden tersebut, polisi itu menemukan sebuah catatan aneh milik sang korban tentang rencana menciptakan azot atau wanita sempurna yang dibuat dari potongan tubuh dari wanita-wanita di dalam keluarganya sendiri, guys. Nah, tak lama setelah kasus pertama terjadi, ditemukanlah 6 mayat wanita yang termutilasi dan beberapa bagian tubuhnya menghilang. Nah, yang unik dari penemuan ini adalah semua mayat dikubur dengan prinsip astrologi yang diuraikan oleh sang seniman pada catatan yang ditemukan oleh polisi tersebut, guys. Kasus ini tuh kemudian menjadi misteri dan tak terpecahkan selama 40 tahun lamanya, sampai suatu hari seorang astrolog, peramal nasib, dan detektif eksentrik bernama Kiyoshi Mitarai dan juga rekannya Kazumi Ishioka mulai turun tangan untuk memecahkan dan menyelidiki kasus misterius ini guys. Menurutku jalan cerita dari novel ini tuh cukup menarik dan sangat unpredictable. Tapi to be honest, untuk bab-bab awal aku tuh ngerasa bosan banget dan juga aku lumayan bingung karena aku kan gak paham tentang astrologi ya. Dan di bab-bab awal ini tuh banyak membahas tentang astrologi, mulai dari pengaruh planet terhadap zodiak, garis lintang dan bujur, hingga aspek historikal dan geografis Jepang pada masa lalu. Nah, aku tuh mulai mendapatkan ketertarikan dari novel ini, itu dimulai dari bab yang berjudul pengakuan seorang polisi. Nah, menurutku dari awal bab itu, aku mulai bisa lebih mudah untuk mencerna alur ceritanya guys. Tokoh-tokoh di dalam novel ini tuh juga lumayan banyak ya guys, jadi lumayan membingungkan. Bikin aku suka lupa tokoh A tadi perannya ngapain. Dan dari beberapa novel-novel Jepang yang udah aku baca, kebanyakan tuh emang mereka memiliki banyak tokoh dan nama tokoh-tokohnya itu mirip-mirip ya guys. Mungkin sih itu karena aku nggak kebiasa aja ya, karena kan kalau aku baca novel-novel lokal atau novel terjemahan bahasa Inggris itu kan nama-namanya lebih mudah untuk diingat. Jadi untuk aku personally, untuk membaca novel Jepang itu membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi karena ya tadi yang seperti aku bilang, nama tokoh-tokohnya itu seringkali mirip-mirip dan pelafalannya tuh juga susah. Kalau aku nggak bener-bener konsentrasi, aku pasti bakalan lupa si tokoh A tadi perannya ngapain, terus relasinya apa dengan tokoh yang lain. Dan hal menarik yang aku temukan di dalam novel ini adalah ketika sang penulis sengaja menyisipkan surat seolah menantang para pembacanya untuk menebak siapa pelaku dari kasus tersebut sebelum menuju ke bab yang mengungkapkan misteri. Dan aku personally emang bener-bener gak punya bayangan siapa pelaku dari insiden-insiden yang terjadi di dalam novel ini. Nah, saat kemudian Kiyoshi dan juga Kazumi akhirnya bisa memecahkan dan mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan ini, aku lumayan tercenang ya, dan aku jadi mikir, how come? Sangat plot twist sih. Dan setelah aku selesai baca novel ini, aku tuh sempat research tentang review orang-orang mengenai novel ini. Banyak yang bilang kalau si tokoh Kiyoshi dan juga Kazumi di dalam novel ini tuh mirip kayak Sherlock Holmes dan juga rekannya. Tapi untuk aku pribadi, aku belum bisa membandingkan ya guys, karena aku emang belum pernah baca novelnya Sherlock Holmes. Menurut kalian gimana guys? Kalian tertarik juga nggak untuk baca novel ini? Atau udah ada yang baca novel ini juga? Coba deh share pengalaman baca kalian di kolom komentar ya guys. Mungkin itu semua guys review singkat aku tentang novel ini. Kalau ada hal-hal yang masih kurang yang belum aku sampaikan juga mengenai detail-detail di dalam novel ini, kalian boleh banget loh untuk komen di bawah.
Dan mungkin sampai di sini dulu guys video review aku kali ini. Makasih buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.